يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, Mukarram Abah Haji Ismail beserta keluarga, Al-Ustadz Ismail bin Haji Abdul Hamid, Al-Ustadz Irwan Syah Asadullah, Al-Ustadz Ridwan, Al-Ustadz Mujib, Al-Ustadz Abdul Latif, Al-Ustadz Ali Zainal Abidin, Al-Ustadz Hussein, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bertemunya kita di tempat ini tidak lain karena Nabi Muhammad. Allah. Untuk Nabi Muhammad. Tentunya kita duduk di tempat ini terkhusus dan terarah hati kita untuk Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad itu? Siapa Rasulullah itu? Beliau adalah manusia yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah. Maka oleh karena itu Allah tidak ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena Nabi Muhammad. Allah tidak ciptakan kemuliaan kalau tanpa Nabi Muhammad. Pantas kita duduk setiap bulan Maulid mengadakan dan merayakan peringatan lahirnya sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, agar kita tergolong daripada umat yang pandai berterima kasih kepada orang yang berjasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat berjasa, sehingga kita bisa mendidik anak sampai anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah disebabkan oleh Nabi Muhammad. Lahirnya seorang ulama disebabkan adanya Nabi Muhammad. Lahirnya para dzurriyyah Nabi Muhammad
disebabkan oleh Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah, insya Allah duduk kita malam ini tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebuah kampung. Kampung itu terdapat kaum ibu, kaum wanita yang setiap hari Senin ibu-ibu tersebut mengumpulkan makanan-makanan atau pakaian-pakaian bekas tapi yang masih layak dipakai. Ada yang mengumpulkan uang. Itu dilakukan setiap hari Senin. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Kawan-kawanku, teman-temanku, lalu aku sedekahkan, dan niatku untuk Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad SAW angkat bicara, salasatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. 3 golongan manusia aku jamin ia masuk surga tanpa diperiksa oleh Allah Ta'ala, tanpa dilihat lagi oleh Allah Ta'ala, tanpa dikontrol lagi amal perbuatannya oleh Allah Ta'ala. Mutlak orang ini masuk surga. Sahabat bertanya, kira manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, rajulun a'dhamu miladi bisururin wa ibtihaj. Orang yang mengagungkan hari lahirku dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dengan karena Allah, dan dengan rasa cinta kepada aku. Orang yang mengadakan maulid, merayakan maulid dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, insya Allah termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad, menjadi golongan pertama insya Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Imam Syafi'i pun pernah berkata, barang siapa man jama'a maulidah, barang siapa yang mengumpulkan manusia, saudara, untuk memperingati maulid, kemudian memberikan hidangan-hidangan makanan, maka nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin, bersama orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang mukmin, bersama para syuhada dan bersama para sholihin. Kenapa? Karena orang-orang yang mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad disaksikan oleh Nabi Muhammad. Saya yakin malam ini Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Saya yakin Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah menyatakan dalam ucapannya, ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur. Apabila di sebuah rumah, di sebuah tempat dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad, maka yang hadir ini bukan cuma manusia, tapi malaikat lebih banyak daripada kita. Karena jumlah malaikat bukan 10, tetapi malaikat jumlahnya lebih daripada kita. Datang memenuhi tempat ini untuk apa? Untuk mengawal kehadiran kanjeng Nabi Muhammad, mengawal kehadiran Rasulullah. Kebetulan kita belum ditakdirkan melihat wajah Rasulullah, tapi yang pasti Rasulullah sudah melihat wajah kita. Satu persatu dilihat oleh Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat Nabi Muhammad memanggil kita untuk menyelamatkan kita di yaumil mahsyar. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kemudian siapa lagi orang-orang yang mendapatkan surga, yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW? Wa rajulun yusalli salatal faridatan an jama'atin. Orang yang selalu melakukan sholat fardu berjamaah. Sholatnya berjamaah. Ini khusus buat kaum laki-laki. Kaum perempuan boleh berjamaah di rumah, tetapi yang dianjurkan adalah kaum laki-laki. Maka oleh karena itulah biasakan sholat berjamaah. Apa artinya sholat berjamaah? Apa manfaatnya sholat berjamaah? Salah satu manfaat sholat berjamaah, kalau sholat kita kurang, maka kita ditutup dengan sholatnya imam, insya Allah. Ditutup kekurangan kita oleh sholatnya imam. Maka oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi untuk sholat berjamaah. Apalagi di tengah-tengah kita ada musola, ada masjid, yang alhamdulillah kita ini paling senang bangun masjid, bangun musola, tapi ngisinya jarang, memakmurkannya jarang. Ini yang saya takutkan, yang dikatakan oleh Nabi, ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Banyak orang berlomba-lomba bangun masjid, masjid jelek jadi bagus, masjid kecil jadi besar, tapi isinya kosong daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, duduk di masjid itu bisa mengampuni dosa. Kadang-kadang kita disuruh tobat kepada Allah sekedarnya, astagfirullah, astagfirullah, begitu saja. Tapi orang yang masuk ke masjid atau masuk ke musola dalam keadaan berwudu,
kemudian dia niat untuk menunggu datangnya waktu sholat, misalkan zuhur ke asar, dari asar sampai maghrib, tanpa dirasa dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia meninggal pada waktu itu, meninggalnya dalam keadaan tidak berdosa, meninggalnya dalam keadaan akhlak kepada anak kita. Yang kedua, pengertian dan pemahaman agama. Alhamdulillah di sini banyak ustaz, di sini ada kiai, di sini ada ajengan, di sini ada muallim. Kalau ibu bapak nggak sanggup ngajarin anak baca Quran, bawa ke rumah kiai, bawa ke rumah ustaz, bawa ke rumah ustazah, nanti diajarin oleh beliau. Kalau nggak sanggup juga, bawa ke pesantren, biar digembleng di pondok pesantren supaya keluar dari pesantren menjadi anak yang soleh dan solihah. Barulah kita selamat daripada siksaan api neraka. Terlebih-lebih kita hidup di akhir zaman, Pak. Ini akhir zaman sudah Masya Allah, Pak. Kita sudah melihat orang yang baik, melihat orang yang soleh, sudah langkah sekali. Kebanyakan salah melulu, saudara-saudara hadirin. Ini zaman-zaman fitnah, zaman-zaman yang Masya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan di zaman ini, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah, saya hanya berharap kepada antum semua, mari hidupkan maulid dalam arti cintai Nabi Muhammad dan ikuti sikap-sikap Nabi Muhammad. Gak bisa ikut tahajudnya Nabi Muhammad, ikutin saja 2 rakaat, gak apa-apa. Gak bisa ikut duhanya Nabi Muhammad, ikutin 2 rakaat juga gak apa-apa. Gak bisa ikut hafalan Qurannya Nabi Muhammad, hafalin aja 1 surat 2 surat, baca terus-terusan gak apa-apa. Yang penting kita niat, ya Allah, apa yang saya baca ini dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan kita nanti di akhirat, di saat kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita, menggiring kita minat zulumati ilan nur, dari kegelapan kita dibawa kepada jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan sampai mati Nabi Muhammad ada di dalam kalbu kita. Sampai mati Nabi Muhammad ada di dalam kalbu kita. Karena tidak ada orang yang peduli kepada kita di satu tempat yang menakutkan, yaitu di padang mahsyar, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir malam ini dan mendengar apa yang kita harapkan, mendengar apa yang kita inginkan, dan insya Allah diaminkan oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya Sohibul Bait Bapak Haji Marhani beserta istri beliau, keluarga beliau, dan orang tua-tua kita semua yang ada, insya Allah diamini doa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga materi, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti semua apa yang terlibat dalam acara ini, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.